intinya ionic bonding itu ada non metal ketemu metal, kemudian metalnya memberikan elektron atau non metal itu menerima mengambil satu atau dua elektron, satu atau lebih elektron yang nanti membentuk oktet atau 8 pasang elektron. Nah ini suaranya ke penerbang uji gelagam dulu fisik. Nah, contohnya MG MG3N. Ini supaya interaktif ya. MG elektrovalensinya berapa? Halo. Dua, Pak. N elektrovalensinya berapa? N berapa N? 5, Pak. Elektrovalensi. 5 kan? Nah, nanti apa namanya? MG di sini, ini MG3, MG, kalau gambar ini, MG3, N2. N ini dia punya 5 elektron valensi, grup 5 kan ya. Kemudian AG ini punya 2. Kenapa dia nanti butuh N-nya 2 dan MG-nya 3? Kalau MG-nya 1, N-nya 1, nanti yang terbentuk apa? Nggak bisa kan, ini nanti ganjil. Ganjil. Nah, kalau MG-nya 2, kemudian N-nya 3, 2 elektrovalensi, nah, kemudian N-nya ada 3. Ini apa namanya? N itu kurang, keliru. N-nya 2 ya, N-nya 2, MG-nya bisa ya. MG-nya 3. Nah, ini nanti MG-nya 3, 1, kemudian N-nya 2. Kenapa N-nya harus 2? Jumlah elektron MG berapa? N-nya 2 karena buat menerima 2 kali 3 elektron valensi MG, Pak. Iya, maksudnya kalau dipasangkan itu kan rumus sih. Rumus ini ya.
otak-atiknya. Elektronnya ini kan N2 satu, kemudian dia dia kan butuh, kalau N Mg-nya 3, N-nya satu, bisa nggak? Kurang, Pak. Nah, ini nanti satu. Jadi dia tadi apa namanya? Yang makanya kalau kovalen ini nanti rumit. Ini konsepnya bukan kovalen. Kovalen kan sharing. Kalau sharing ini kan nggak bisa kan? Nah, berarti N ini menerima kan? Ini ke sini, ya kan? Ini ke sini. Satu, ini menerima satu lagi. Satu, dua, menerima lagi. Ini menerima satu lagi. Saya gambar ulang. Ini gambarnya paling enak. Maksud saya bukan masalah rumus ya. Ini kan rumusnya kalau M2 nanti karena dia butuh 3, kemudian misalkan satu dulu N, di sini Mg. Saya taruh di sini. Ini N1 di sini. Ini Mg kan ada 2. Ini kalau kovalan kan di sharing kan. Sharing nggak ketemu kan. Sharing nggak ketemu. Nah, kemudian ini dikasihkan ke sini. Jadinya N, dia kemudian Mg. Nah, Mg gini. Nah, kemudian di sini kan N ini masih masih apa namanya? Masih 6. Untuk menuju oktet kan butuh 2 lagi kan. Butuh 2. Kemudian ini ada Mg di sini sama Fg di sini. Nah, ini dikasihkan ke sini, ini dikasihkan ke sini. Nah, ini kan baru N, dia oktet. Oktet. Sudah oktet kan. Tetapi Mg-nya masih apa? Mg-nya masih, dia kan tinggal satu. Mg-nya. Mg-nya nanti di apa namanya? Di sharing lagi untuk ininya sehingga nanti ada 2. 1, 2, 3. Dia butuh 3. Butuh 3 yang menerima satu masing-masing satu elektron. Elektron yang satu, ini 1, 2, 3. Nah, nanti proses transfernya dan lain sebagainya itu nanti sebenarnya ini membentuk geometrinya kayak apa gitu. Coba kalau kita lihat geometri geometri ininya gimana? Mg2 M, M ketiga ya. M2 structure.
Mana di sini menunjukkan 1, 2, 3, 4. Ini misalkan ini yang bulat ini punya N. M, G, N, M, G, N, M, G. Nah, ini nanti 1, 2. Oh iya, iya. Tadi intinya diberikan elektronnya itu ya, untuk ini ya. Nah, ini maksud saya kayak tadi ini. Ini. Mg, N. Nah, ini perlu 3 karena ini diberikan ke sini. Kemudian yang satu ke sini, satu. Yang ini ke sini. Nah, tapi nanti diberikan itu, tapi nanti berikatan jadi milik bersama. Gitu. Mg, nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini tuh ada elektron yang dikasihkan ke sini. Dikasihkan ke sini. Jadi bedanya kalau kovalan itu sharing, nanti gambarnya di tengah-tengah. Gitu. Elektronnya itu di tengah-tengah di share. Dan saling berkontribusi, membentuk ikatan. Kemudian kalau ionik itu dikasih itu modelnya ngasih, bukan saling berkontribusi. Mg ini ngasih 1 elektron ke sini. Sehingga kalau digambar itu elektronnya itu menuju ke miliknya N. Tapi karena berikatan jadi dianggap bersama, tetapi jadi miliknya N. Logikanya itu kayak apa ya? Terus yang ini juga, ini kan awalnya kosong ini. Nah, ini tuh pemberian dari Mg. Pemberian dari Mg. Tapi masih berinteraksi, bukan memberi kemudian ditinggalkan, itu enggak berinteraksi. Jadi untuk menjalin suatu ikatan, termasuk ikatan keluarga, itu bisa dengan 2 cara. Bisa sharing, si A ketemu si B, menjalin ikatan menikah. Si A misalnya cowok, si B cewek. Ada 2 cara. Ketika si A itu dia memiliki semuanya, dan si B itu membutuhkan, maka yang dilakukan tidak harus sharing. Si A lebih banyak memberi. Yang kemudian setelah ada ikatan, kalau manusia yang mau menikah, itu pemberian si A itu jadi milik bersama. Itu ionik, tipe keluarga ionik. Kemudian tipe lagi, si A dan si B. Ini kasusnya materi dulu. Si A dan si B sama-sama dia bisa sama-sama punya harta atau sama-sama tidak punya tetapi secukupnya gitu. Kemudian untuk menjalin suatu ikatan kan butuh dana untuk kehidupan sehari-hari, atau itu berupa karakter juga bisa. Nanti saling memberi iuran, atau mau nikah, mau resepsi iuran. Kemudian ketika sudah ada ikatan, maka itu jadi milik bersama. Seperti ini. Ini untuk memudahkan logika. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa karakteristik alam itu sebenarnya banyak mengajarkan kita.
perilaku-perilaku hidup dan lain sebagainya. Bahwa kesepakatan untuk membentuk suatu ikatan itu tidak harus sharing, tetapi boleh memberi. Tapi nanti menjadi milik bersama, bukan diakui milik. Maka ketika kita memberi sesuatu, maka itu menjadi milik bersama. Konteksnya ikatan. Kovalen sharing satu elektron jadi milik bersama. Ionik untuk membentuk ikatan ngasih, yang logam yang ngasih. Ini elektron saya kasih. Kemudian apa? Itu dipakai bersama untuk interaksi. Nah, nanti apa namanya? Dari interaksi itu akan menentukan apa? Menentukan bentuk struktur atau geometri. Ini metal, non metal. Nah, ini kalau rumusnya tadi disampaikan, ini 3, ini 2. Karena ini butuh 3, ini 2. Nah, sehingga yang terjadi adalah metal ini ngasih elektron, tetapi ngasih elektron kemudian pada jarak tertentu, kemudian dia berinteraksi, nggak langsung ditinggal. Kalau langsung ditinggal dia jadi ion metalnya. Ya, maksudnya memang jadi ion, cuman ikatannya ionik itu dia apa namanya, berinteraksi setelah memberi itu dia berinteraksi jadi ikatan ionik untuk ini. Kalau lepas dia metalnya jadi ion, walaupun di dalam ikatan itu ya seolah-olah dia ion gitu. Tapi kalau ion itu dia benar-benar lepas kemudian tidak berinteraksi dengan atom lain. Na+, ini Mg2+ ya, dia bisa dikatakan seperti itu. Tetapi untuk di ikatan ionik ini dia sebenarnya masih merasakan interaksi itu, nggak benar-benar jadi ion. Makanya dia jadi molekul yang disebut melalui ikatan ionik. Tapi dia bukan ion sendiri. Baru ketika lepas dan memang elektronnya itu hilang, maka dia jadi Mg2+. Kalau Na gitu. Jadi Na+, Mg2+ itu ketika elektronnya hilang. Khususnya ketika tidak berinteraksi dengan atom lain. Tapi kalau berinteraksi maka dia Mg2, Mg3, N2 kan. Mg-nya nggak disebut 2+ gitu kan. Tapi kalau sudah berpisah baru dia merasa positif atau merasa negatif. Tapi kalau dia masih berikatan dia netral. Dia ketika berikatan walaupun dia sebenarnya memberi. Jadi ketika memberi apa namanya? Elektron itu tadi, maka jadi dia masih tetap netral sebenarnya sebagai satu molekul ya. Belum menjadi ion. Kalau lepas baru menjadi ion dia merasa kekurangan atau kelebihan elektron. Nah, itu dalam suatu ikatan molekul dia walaupun memberi tetapi sebenarnya dia tidak merasa apa namanya? Belum merasa menjadi ion, tidak merasa kehilangan itu. Kemudian metal will tend to lose electron and become positive cation. Nah, Na+, dia kehilangan satu elektron. Ini kalau sudah lepas ya maksud saya, sudah nggak berikatan atau berikatan tapi dari perspektif logam tersebut. Tapi kalau dari satu kesatuan kan dia bukan molekul itu bisa
terjadi dari ikatan kovalen, bisa terjadi ikatan ionik, tapi dia netral. Netral. Kalau kovalen kembali netral kalau berpisah. Kalau ionik dia jadi ion positif bagi logam. Sedangkan non metal menjadi ion negatif. Contohnya NaCl. Nah, untuk kasus NaCl, jadi supaya difahami apa namanya konsepnya ya, tidak cuma apa namanya untuk oh ini ketemu ini jadi ini. Nah, Na itu berapa? Cl itu 7 ya. Nah, Na itu elektron valensinya berapa? 1. Na di sini. Nah, tak tulis plus ini bulat ya. Nah, kemudian ini dikasihkan ke sini. Jadi, kalau digambar itu mulai kayak gini. Ini ditransfer ke sini, jadinya Na. Nah, elektronnya ini cenderung ke sini, tapi ini masih berikatan ya. Satu ikatan yang bernama kristal NaCl. Ini kok N sih, Cl ya. Jadinya NaCl. Makanya ketika nulis NaCl ini nggak perlu ditulis atau malah nggak boleh Na plus Cl min, nggak boleh kan? Tapi kalau ini berpisah, baru ditulis Na plus Cl min. Jadi reaksi ini itu maksudnya dari perspektif dirinya atau ketika berpisah gitu. Tapi kalau jadi ini nggak boleh. Jadi sekalipun Na itu memberikan elektron ke Cl, tapi ketika dia masih bersama dalam ikatan itu, dia merasa netral. Dia menjadi satu kesatuan NaCl itu netral. Baru ketika berpisah, terus nanti apa namanya? Contoh kalau poliatomic ion, contohnya NH4 plus. NH4 plus itu kenapa jadi plus? Karena awalnya NH itu NH3 ya. Nah, NH3 karena N itu ada tadi 5 kan. Tadi 5 butuh 3 untuk menuju oktet kan gitu kan. Jadi untuk menuju oktet ini satu. Nah, bagi hidrogen itu doblet, minimal itu doblet. Atau kalau tidak berikatan itu apa? Elektron pair. Nah, jadi elektron itu lebih cenderung ke berikatan dua doblet. Kemudian dia membentuk oktet. Di sini N 1, 2, 3 apa namanya? Nah, yang satu di sini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 punya N. Nah, itu. Nah, ketika dia ketambahan jadi ini jadi NH ketambahan elektron dan itu dari hidrogen, maka ada H di sini.
ketambahan H kan apa namanya? Kenapa jadi plus? NH3 kemudian apa namanya? Dia kehilangan sebenarnya ini kan ada H, kemudian H kan punya satu elektron, ini H yang ini hilang. Ini nggak tahu lepas tereksitasi, sehingga dia jadi plus NH4 plus. Karena ini kan ini kan satu. Atau apa namanya, elektron ini diberikan ke H, elektron satu. Jadi hidrogennya dia awalnya sudah ion apa namanya, kehilangan elektron, ion plus ya, plus, kemudian elektronnya apa, karena ionik ya, berarti ini N-nya N itu lebih ini ke H. Jadi bisa bisa apa namanya, bisa dari logam ke non logam, tapi bisa juga dari non logam ke logam. Ini NH4+. Nah, ini dikasihkan ke H sini. Kalau kemungkinan lain hanya punya elektronnya hilang jadi plus. Tapi kalau ionik harusnya N-nya itu ngasih ke H di sini. N-nya ngasih ke H. Nah, sehingga dia jadi NH+. Like one ion, dia seperti poli. Oh, kalau ini tadi kan bilangnya polyatomic ion. Nah, ya kemungkinan kemungkinan ter ini kemungkinan tereksitasi. Jadi hidrogen ada ini kan disebut punya H4 ya. Ini satu hidrogen yang ini benar tereksitasi. Hilang, dia jadi plus. Satu kesatuan ini jadi plus, jadi ionik. Disebut polyatomic ion, seperti one ion. Kemudian CO3. C itu 4, O itu berapa? O berapa? 6. O 6 kan? O 6. CO3. 2. Nah, itu O-nya 3. Harusnya kan C itu CO2 ya. CO2 kan. Kalau CO2 gimana? CO2 itu nanti gini. Nah, jadi CO2 itu molekulnya lurus ini. Oke, molekulnya lurus. Linear disebut linear molekul. Nanti ada teorinya. Nah, ini saya ulangi, ini tadi kalau NH3 itu bentuknya seperti ini namanya simetrinya, nanti kita bicara simetri. C3V ya. Nah, CH4 itu kalau nggak salah
ke atas sini, nah, jadinya membentuk seperti tetrahedron. Nah, ini jadinya titik simetri. Dia walaupun ion ya. Nah, CO ini kenapa bisa gambar seperti ini? Itu ada caranya. C itu 4. 1, 2, 3, 4. Ya kan? O itu 6. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa nggak membentuk sudut? Karena dia eh, karakteristiknya adalah bagaimana mencari posisi yang paling jauh. Posisi jadi elektron pairs ini namanya elektron pair ya. Ini berusaha untuk mencari posisi yang paling jauh. Kalau ini membentuk sudut seperti gini, nah ini kan dekat ini, maka dia akan cenderung menjauh. Ternyata posisi yang paling jauh itu terjadi pada saat molekulnya linear. Jadi saya ulangi lagi, ini linear CO2. Nah, kalau CO3 itu kan nanti di sini C-nya ini kan habis. Nah, dia ketambahan 2 elektron nantinya, atau 2 ketambahan. Ya, ketambahan ya, C. Ketambahan 2 elektron, dia misalnya ketambahan 2 elektron, dia jadi eh, C. Nah, misalnya 1, 2. Ketambahan 2 elektron, yang ketiga dia bukan berarti langsung disambungkan di sini ya. Enggak, karena nanti ini terlalu dekat dengan ini, terlalu dekat dengan ini. Nah, mestinya nanti membentuk seperti segitiga. Nah, ini kan C-nya tadi habis ya harusnya. Karena ini kan 4 kan berikatan. Habis kan C-nya untuk ininya. Maka dia C-nya nanti ketambahan 2 elektron. Ketambahan di ininya dia ketambahan 2 elektron di posisi di dekat O sini. 2 elektron. Nah, yang apa namanya, di sini masih ada elektron 2, 3, 4, 5, 6, ya kan, 5, 6 elektron dia mendekat. Nah, nanti harusnya nanti ketambahan 2 elektron, 2E, nanti jadi minus. Kemudian PO 4 minus 3 dan seterusnya. Contoh lain untuk apa namanya, logam dan non logam, tapi non logamnya itu berupa molekul SO4, SO2. Nah, untuk membentuk kristal itu seperti apa? Membentuk kristalnya itu kation yang positif ini stick to the negative ion like a magnet. Jadi
dia menarik negatif ion seperti seolah-olah seperti magnet atau interaksi Coulomb kan positif negatif. Nah, kemudian dia karakteristiknya dia strong repulsion. Dia apa namanya? Ionik, dia solid. Ini contoh strong repulsion break crystal apart. Ketika suatu kasus tertentu dia tolakannya sangat kuat, ini juga tolakan sangat kuat, dia sampai bisa merusak atau lepas bagiannya itu break crystal part ini, bagian ini dia lepas dari kristalnya. Kemudian covalent bonding. Covalent bonding ketika atom dari non-metal share one or more electron with an atom of another non-metal. Sehingga sama-sama dia oktet, membentuk oktet. Nah, ini bedanya. Ini ikatan yang terbentuk ini adalah hasil sharing ini, hasil sharing berdua. Kemudian dimiliki bersama. Hasil sharing saling berbagi kemudian dimiliki bersama. Kalau ionik tadi salah satu memberi kemudian pemberian itu dianggap milik bersama. Untuk ini. Membentuk oktet. Contohnya CO2 tadi. Ini membentuk oktet. Non-metal, ini non-metal. Contoh lagi, fluorin dengan fluorin sama. Dia punya 7 elektron valensi. Nah, kemudian dia kan hanya butuh satu, maka dia share aja dia sama-sama kurangan 8 elektron. Contoh lagi, water H2O. Each hydrogen has one valence electron. Sehingga hidrogen butuh satu elektron lagi untuk membentuk pasangan minimal, yaitu untuk pasangan minimalnya adalah H ketemu H. Ini di sharing jadi gas hidrogen. Kemudian oksigen dia satu, jadi hidrogen itu hanya butuh satu untuk menjadi doublet. Kalau jumlah elektronnya lebih dari 2, maka dia akan membentuk oktet. Gitu ya. Ini 6. Nah, 6 untuk menjadi 8 butuh 2, maka nanti atomnya kemudian di sini ada hidrogen, di sini ada hidrogen. Ini punya elektron. Berikatan dia membentuk seperti huruf V terbalik. Dia membentuk seperti huruf V terbalik. Atau dibalik juga sama. Nah, ini nanti simetrinya namanya C2V. H2O.
sehingga dia seperti ini. Nah, ini yang disebut elektron pair, ini elektron pair. Maka dikatakan oksigen mempunyai two elektron pair. Ini juga elektron pair. Dia berpasangan. Jadi elektronnya tidak mau sendiri. Dia kalau nggak berpasangan ya otomatis mencari pasangannya. Karbon dioksida dimati lagi. Dia butuh once more. Nah, ini dia share elektron, ini share elektron. Jadi awalnya single, contohnya single ya. Nah, ini single, ini elektron satu dua. Satu ini dan ini itu nanti nggak mungkin ini sendiri, harus berpasangan. Kalau berpasangan, ini diletakkan di mana? Maka dia di-share langsung namanya double bonding. Nah, makanya ini disebut double bond. Nah, gambar gini. Namanya double bond. Dia punya 8 elektron. Ini punyanya berapa? Oksigen juga sama, punya 8 elektron karena ini dirasa juga milik oksigen. C ini 4, ini 4. Ini 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalian harus paham bagaimana untuk menggambar geometri molekul. HCN, dia punya H punya 1 elektron, C 4 elektron, N 5 elektron. Nah, kalau sama H dia butuh cukup doblet. Ini 1, 2, 3. Ini dipakai 1 kan tinggal 3. Tinggal 3. Nah, tinggal 3 ini N itu pada 5. Maka yang tersisa elektron pair. Di sini jadi triple bond. Jadi triple bond. Kemudian polar molekul ini cuma oke, kita nanti belum bahas ketipu. Kemudian hidrogen bonding. Dia memiliki hidrogen bonding. Dia
Ini kaitannya dengan apa? Dipol ya. Hydrogen bonding itu are the attractive force caused by hydrogen bond. FO or FON are very electronegative, so it is a very strong dipole. The hydrogen partially share with the lone pair in the molecule next to it, the strongest of the intermolecular hydrogen bond. Nah, hydrogen bond ini kan tadi H2O. Ini elektron pair, ini elektron pair. Ini ada dua, ini sama. Nah, yang ini kalau elektronnya ada elektron pair banyak, maka dia dirasa seperti negatif, dikasih delta. Yang ini delta positif hidrogen. Nah, maka ini karena lebih ke negatif dan positif ini berinteraksi hidrogen bonding. Nah, dari hidrogen bonding ini kan pokoknya hidrogen ini yang dekat dengan ini berinteraksi, berikatan. Ini yang uh, terjadi pada molekul air. Sampai di sini ada pertanyaan. Nggak ada, saya lanjut. Molecular shape or covalent compounds. Ada teori namanya VSEPR. Valence, shell, electron, pair, repulsion. Shell itu kulit. VSEPR. Valence, shell, electron, pair, repulsion. Tolakan pasangan elektron pada kulit valensi. Nah, kemudian ini apa mobile? Number of bond 2. Number of share pair of electron. Kenapa kok 2 ya? 1, 2, 3. Bukannya 3 ya? Share pair elektron 2. Bond angle 100. Contohnya apa tadi? BeFe2. BeF2 maksudnya. Kalau ini linear, maksudnya kalau linear number of bond 2. Ini kayak CO. BeF2. Be berapa? Be2. F itu 7 kali. Maka dia kayak CO2 ya. Be F F.
BE ini 2, F di sini, F juga di sini, berikutnya terlebihnya ini elektron 6. Jadi 2, number of bond-nya 2, number of per elektron ini maksudnya. Kemudian trigonal planar itu segitiga. Number of bonding 3, number of share pair of elektron 3. Oh, share pair bukan lone pair ya, maaf. Benar, share pair. Jadi BF3 ini, BF2 ini kan ikatannya 2. Ikatan ini dan ini 2. Lalu yang share pair berapa? Nah, ini kan share tadi 1, 2. Trigonal, number of bond. BF3. Nah, BF3. B itu grup 3, F itu 7. 7 plus 1. Nah, BF3 maka share pair-nya juga 3. Unshare pair nggak ada karena di F ini di sini ada lone pair. Lone pair itu beda dengan apa namanya? Share pair ya. Number of un number of unshare pair of electron 0 karena di sini share semua. H2O. Number of bond 2, number of share pair 2, number of unshare pair elektron 2. Kenapa? Ini apa namanya? Gimana caranya? O, di sini H, di sini H, ini elektron H, elektronnya O, maka ini membentuk bond, maka kita katakan punya 2 bond, number bond. Yang ini share ini berarti punya 2. Yang 2 mana ini ada unshare, lone pair 2. Karena O mempunyai 6, 1, 2, 3, 4, 5. Band kedua, band ini contoh O3. O3 ini ya kemungkinan gini. Ini O, ini ini O. Nah, ini kan punya ini double bond kemungkinan. Nah, double bond. Ini juga. Nah, ini karena ada 2 pasang, maka jumlahnya 6. Ini ada
lone pair. Lone pair-nya jumlahnya cuma satu. Itu ya, kalau menghitung ya. Tetrahedral. Bagaimana kok bisa number of bond-nya 4? Ini kelihatan. Number of share elektron. Ini juga yang bond-nya itu juga share elektron. Number of unshare elektron. Number of unshare elektron, maka 0. Contohnya CH4. Nah, NH3 seperti tadi saya bilang, ini N, ini H, ini H, ini H. Nah, ini elektronnya H, H, ini N, ini N, ini N. Nah, ininya kan 1, 2, 3, 4, 5. Dia ikatannya 3, punya servernya 4. Kok 4 ya? Unserver itu elektron itu satu ini benar. Tapi ini kenapa 4? NH3 ya. Share of elektron ini harusnya 3 ya. Ini ada yang tahu ini kenapa 4? Atau salah tulis ya? Share Sepertinya, sepertinya gimana? salah. 3 ya. Ini kan share. Nah, 1, 2, 3. Baru ini answer itu kan 1. Salah itu ya. Trigonal bipiramid. Contohnya NBF5. 5 jelas, share-nya juga itu semua. Kalau sama berarti answer-nya 0. NB itu grup berapa? Di, NB berapa NB? Ini grup 2. Oh, grup 2. Grup 5B. Ya 5 benar. Ini N, ini NB, ada 5. Nah, maka ini butuh plus 3, yaitu dari F. F itu ada 7 elektron valensi. Oktahedral berarti mana? Ini ya oktahedral ya. Oktahedral contohnya SF6. F itu golongan 7, elektrovalensinya 7. S itu 6. Nah, kalau 6 itu dia butuh 6F kan gitu. Maka di sini bond 6 ada answer weh. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi 6-nya itu terisi semua. Ini unshare pair of electron kok satu, harusnya nol ya? Kok bisa 4 itu? 6 ya, ini zero ya, harusnya ya? Ya enggak? Ini zero ya, semuanya metallic bond. Nah, metallic bond tadi kan ionic hidrogen bond, kemudian metallic bond. Ini metallic bond ini nanti jadi kristal yang periodik ya. Nah, yang bulat-bulat ini elektron. Electron are free to move through the solid karena metal dia. Metal conduct electricity. Jadi dia jadi konduktor itu elektronnya mudah berpindah-pindah, mudah tereksitasi. Mudah tereksitasi sehingga dia elektronnya mudah bergerak. Nah, itu dulu untuk intronya ya. Silakan kalau ada pertanyaan nanti kita lanjut kuliah berikutnya. Bagi yang belum ini silakan. Bagi yang belum presensi. Oh, udah semua. Nggak bisa jalan. Apa ya saya panggil ya? Zulfa, Zulfa masuk nggak? Zulfa siapa Pak? Apa Ada ya? dua. Zulfa Nailil Muna, Hadir Pak. Alif Arsa, Priscilla, Johannes Surya, Nanta, Hadir, Pak. Johannes mana? Saya, Pak. Oke. Eka Rahma, Hadir Pak. Arina, Hadir Pak. apa nggak bisa cekan tadi. Sabrina Al-Fadila, Inna Tahalia, nggak masuk ya. Aulia Sekar, Hadir Pak. Amanda Friska, kosong. Oke. Oke, udah semua ya. Baik, itu semoga Miss, gimana?
Tadi Zulfa yang di atas, apakah sudah? Ini udah kan? Oh, iya. Terima kasih, Pak. Udah semua ya. Oke, semoga bermanfaat. Nanti saya agak ngantuk ya dari pagi ngajar. Oke, ya nanti saya kirimi materi ya untuk dibaca aja. Slide saya nanti ada apa namanya? Apa namanya? Google Classroom ada ya? Halo, Google Classroom ada ya? Sudah Kalau yang dibuat ya? dari kelasnya Pak Idam lalu ada, Pak. Iya, saya tak masuk ke situ. Apa? Classroom coba ya. Ini benar ya, ini tahun ini. Iya, Pak. Oke, sudah saya